الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده وقال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الرواية وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة جمعة rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita nikmat berupa nikmat iman, takwa, dan kesehatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jum'ah berjamaah. Ini adalah salah satu kenikmatan yang besar. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang sentiasa istiqomah menjalankan risalah beliau hingga akhir nanti. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di siang hari ini yang penuh dengan bahagia, khatib tidak bosannya mengingatkan, khususnya pada khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah, marilah kita sentiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa yaitu kita mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita bertakwa, kita akan diberikan beberapa kejaminan. Di antaranya kita akan diampuni segala dosa-dosa kita dan juga diberikan pahala yang begitu banyak. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat 5, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya dan melipat gandakan pahala baginya. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di siang ini khatib akan menyampaikan 3 perkara yang membinasakan manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya 3 perkara yang membinasakan manusia. Salah satu fawahlakat syuhun muta'un, yaitu yang pertama adalah kikir yang
taati. Yang kedua, hawa muttabi'un, hawa nafsu yang dituruti. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, seseorang yang merasa ujub ataupun sombong terhadap dirinya. Hadis diriwayatkan yang disahihkan oleh Albani. 3 perkara ini hendaknya kita memperhatikan apakah ada pada diri kita. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahiman rahimakumullah. Yang pertama adalah pikiran yang ditaati. Pikiran atau pelit yang melilit hati akibat cinta dunia yang berlebihan. Orang yang kikir hakikatnya orang yang tidak beriman, tidak percaya akan balasan Allah Subhanahu wa taala jika dia berinfak dan bersedekah. Orang yang hakikatnya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjanji bahwasanya jika seseorang itu berinfak dan bersedekah, maka Allah akan membalas dunia dan akhiratnya. Di dunia dia dibalaskan berupa harta, berupa dimudahkan segala-segalanya. Dan di akhirat dibalas dia berupa jannah ataupun surga Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sering berinfak ataupun bersedekah. Sedekah biasanya orang juga memahami, jika dia bersedekah dia akan takut akan kurangnya hartanya, akan habisnya hartanya, akan binasanya dia jika dia berinfak. Itu biasanya ada pada diri seseorang. Padahal sedekah tidak mengurangi harta sama sekali. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat malun min sadaqah." Tidaklah berkurang harta seorang itu jika dia bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Ini janji dari Allah dan Rasulnya. Maka orang yang pelit seakan ia tidak percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap kalau dia mengeluarkan hartanya dan berinfak di jalan Allah itu akan menjadikan dia jatuh miskin dan fakir. Padahal tidak demikian. Justru sebaliknya. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak, mereka didoakan 2 malaikat. Malaikat akan turun mendoakan orang yang berinfak dan bersedekah. Sebagaimana dalam doanya. Yang doa malaikat pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan bagi orang yang bersedekah, yang berinfak. Itu doa malaikat yang pertama. Yang kedua, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, binasahkan harta orang yang pelit. Yang pertama, orang yang berinfak bersedekah, maka dia akan dibalas. Ini doa malaikat. Dan yang kedua, orang yang pelit, maka hartanya akan dibinasahkan. Dia tidak sadar bahwa sepelit itu hakikatnya merusak dan membinasakan hartanya. Maka dari itu, beberapa banyak orang yang pelit kemudian mereka mudah terkena penyakit dengki. Mereka saling mendengki karena melihat tetangganya memiliki harta yang banyak. Kemudian dia dengki, membenci tangganya sendiri. Merasa, wah saya tidak punya begini, bagaimana caranya saya punya juga begitu. Nah itu biasanya orang yang tidak pernah berinfak. Dia tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, yaitu kekiran yang ditaati. Seseorang muslim yakin akan kehidupan akhirat. Seorang muslim yakin bahwa ketika dia bersedekah maka Allah pasti akan memberkahi hartanya. Oleh karena itu, lihatlah para sahabat. Para sahabat mereka ketika tidak memiliki harta, dia berusaha untuk mencari kerja. Mereka berjalan menuju pasar, kemudian dia kerja, dia mendapatkan harta walaupun sedikit, dia langsung menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para sahabat yang patut kita menjadikan
contoh pada mereka. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Ini adalah perkara yang sangat berat. Ini banyak sekali kaum muslimin yang sekarang itu terjerumus dalam perkara ini, yaitu mengikuti hawa nafsunya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya manusia yang paling sesat di dunia adalah mereka yang mengikuti hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adalla man ittaba' hawa bighairi hudan minallah." Siapakah yang paling sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Quran surat Al-Qasas ayat 50. Orang yang mengikuti hawa nafsu, walaupun ia memiliki ilmu yang banyak tentang agama, ia juga tersesat. Apalagi kalau kita tidak memiliki ilmu. Orang yang berilmu aja bisa tersesat kemudian mengikuti hawa nafsu, apalagi kita yang tidak memiliki ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah Bala'am yang telah Allah ajarkan kepadanya ayat-ayatnya, namun dia terlepas dari ayat-ayat Allah, dia tinggalkan ayat-ayat Allah demi untuk mendapatkan hawa nafsunya. Maka Allah mengatakan dengan artinya, bacakan kepada mereka tentang kisah orang yang telah kami ajarkan ayat-ayat kami kepadanya, lalu ia lepas dari ayat kami, lalu setan pun mengikutinya, dan jadilah ia orang-orang yang tersesat. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami. Akan tetapi ia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Surat Al-A'raf ayat 175-176. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang mengikuti hawa nafsu, mempertuhankan hawa nafsu, maka Allah sesatkan di atas keilmuan. Allah tutup hati mereka, telinga dan matanya, sehingga tidak bisa lagi membedakan yang mana benar dan mana yang tidak benar. Ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Afara'aita man ittakhadha ilah hawa wa dallallahu ala ilmin." Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mempertuhankan hawa nafsunya dan Allah sesatkan ia di atas keilmuan? Quran surat Al-Jathiyah ayat 23. Ilmu banyak, ilmu yang banyak itu percuma dan tidak akan ada manfaatnya apabila pelakunya sentiasa mengikuti hawa nafsu. Seorang yang mengikuti hawa nafsu dan beragama sesuai dengan hawa nafsu, orang seperti ini akan sulit kembali kepada kebenaran. Bahkan jika ditegakkan kepadanya 1000 dalil ataupun diambilkan dalam Al-Quran dan hadis, maka mereka tidak akan mengikutinya. Kenapa? Karena dia sudah ditutupi hatinya dan telinga dan matanya. Ketika disampaikan kebenaran, maka tidak akan bisa sampai kepadanya. Ini adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimani rahimakumullah. Maka orang yang menjadi hamba hawa nafsu tidak akan bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bisa taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu menghamba dirinya kepada Allah secara sempurna untuk mengatakan sami'na wa ata'na, saya mendengarkanmu dan menaatimu ya Allah. Adalah perkara yang paling berat bagi mereka. Bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka susah untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Aku mendengar ya Allah dan aku menaati perintahmu ya Allah dan aku menjauhi larangan ya Allah. Ini susah bagi orang yang mengikuti menuruti hawa nafsunya. Akhirnya ketika beragama, ia pilih dan pilih sesuai dengan selera dan kepentingannya saja. Ini adalah orang yang paling sesat di dunia. Dia beragama sesuai dengan hawa nafsunya. Yang ketiga, masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ujub. Ujub ini adalah sombong. Merasa dia lebih besar, merasa dia lebih penting daripada orang lain. Seorang merasa bangga dengan dirinya, bangga dengan hartanya,
bangga dengan motor dan mobilnya yang mewah, bangga rumahnya megah, bangga dengan banyaknya amalan soleh. Perkara ini masyarul muslimin jamaah Jumat rahimahullah adalah perkara yang membatalkan amalannya bila ia merasa ujub ataupun sombong dengan amalan soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah kalian tidak berbuat dosa, maka khawatirlah kalian ditimpa dengan perkara lebih berat dari dosa, yaitu merasa bangga dengan banyaknya ibadah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ujub membatalkan amal. Seorang yang merasa ujub dengan keadaannya, dengan hartanya dan dirinya, ia terancam diazab dalam kubur. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yamsi qad a'jabtu jamtu wa yaradahu idza khasifa bi al-ard." Ketika seorang berjalan, dia merasa ujub dengan rambutnya yang bagus dan pakaiannya yang indah. Tiba-tiba Allah tenggelamkan ke dalam bumi. Dan ia terus diazab sampai hari kiamat. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Banyak di antara kita memiliki barang yang mewah, kita ujub dengan barang kita. Ada yang punya motor yang sangat mewah dan ada yang punya mobil yang sangat mewah. Kemudian ia mengendarainya dengan rasa ujub, dengan membawanya dengan bangga dan sombong ke hadapan manusia. Hakikatnya benda itulah yang akan menjerumuskannya ke dalam api neraka. Jika dia merasa sombong, ujub, ataupun dia ingin memamerkan ke depan orang, maka dia akan dapatkan siksa dunia dan akhirat. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Kita masuki khutbah yang kedua. Khatib tidak bosan-bosannya mengingatkan khususnya pada khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah. Marilah kita sentiasa meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dalam khutbah pada siang hari ini ialah yang pertama, kita tidak boleh kemudian menuruti itu kikir, dan yang kedua tidak boleh mengikuti hawa nafsu, dan yang terakhir jangan sampai ada pada kita merasa ujub ataupun sombong. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimanallah. Marilah kita bersama-sama mengangkatkan tangan kita, minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'u minhum al amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.